Data driven adalah merupakan data atau keputusan berdasarkan analisis dan interpretasi data. Data ini digunakan juga untuk beberapa perusahaan sebagai metode dan juga pengembangan produk, proses, metode, dan juga pasar. Jika di dalam lingkup bisnis, data ini dikumpulkan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen atau juga mengevaluasi terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada konsumen. Dan untuk lokasi studi dari kelompok kami yaitu adalah Surabaya. Kota Surabaya ini memiliki electronic government dan salah satunya yang akan kita highlight di sini adalah surabaya.go.id, di mana pelayanan ini mengenai informasi dan pelayanan publik bagi masyarakat Surabaya ataupun di luar kota Surabaya, dan untuk para turis yang ingin mengunjungi kota Surabaya dapat mengetahui informasi dari surabaya.go.id ini mengenai pariwisata dan juga layanan publik lain. Transportasi cerdas, informatika perkotaan dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan sistem transportasi di Surabaya, seperti penggunaan data lalu lintas untuk mengurangi kemacetan, pengembangan aplikasi transportasi umum, dan implementasi sistem pembayaran elektronik. Lalu yang ketiga, pengelolaan lingkungan. Informatika perkotaan juga dapat digunakan untuk memantau dan mengelola aspek lingkungan di Surabaya, seperti pemantauan kualitas udara, manajemen limbah, dan pengelolaan sumber daya air. Web surabaya.go.id ini tuh memiliki fokus pembahasan mengenai sistem operasional dari web itu sendiri. Nah, di mana pada web ini tuh akan memiliki banyak sekali layanan yang bisa digunakan oleh masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk mencari data ataupun informasi terkait Surabaya. Nah, adapun beberapa layanan yang disediakan oleh web ini antara lain, satu adalah layanan terkait informasi Surabaya yang paling terupdate berupa kedudukan, visi misi, dan profil daerah. Kedua adalah layanan publik terkait transportasi, pemerintahan perangkat daerah, organisasi situs perangkat daerah, ekonomi bisnis, penghargaan, bahkan terkait mengenai informasi destinasi wisata yang dimiliki oleh kota Surabaya. Berikut adalah contoh tantangan dan peluang dari data driven dalam konteks e-government di kota Surabaya. Tantangan yang pertama, kualitas dan ketersediaan data, yaitu tantangan umum ketersediaan data yang akurat, terstruktur, dan lengkap. Yang kedua, keterbatasan keterampilan dan kapabilitas analitik, yaitu implementasi e-government dan data driven membutuhkan keterampilan dan kapabilitas analitik yang memadai. Dan yang terakhir, privasi dan keamanan data, yaitu perlindungan privasi data dan keamanan menjadi tantangan penting dalam penggunaan data driven dalam e-government. Untuk peluang yang pertama itu ada pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu data driven e-government memberikan peluang untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan berdasarkan bukti. Untuk yang kedua, peningkatan pelayanan publik, yaitu dengan memanfaatkan data driven e-government Kota Surabaya dapat meningkatkan pelayanan publik dan menyediakan akses yang mudah transparansi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan peluang yang terakhir adalah pengawasan dan evaluasi kinerja, yaitu data driven e-government juga memberikan peluang untuk pengawasan dan evaluasi kinerja yang lebih efektif. Untuk metode yang dipakai ini adalah metode campuran, karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang terkait peran data driven dalam perencanaan dan pengelolaan di kota Surabaya dalam lingkup urban informatik di era kota digital. Benefit yang diperoleh dari penerapan data driver yaitu dengan penerapan data driver yang digunakan untuk suatu kepentingan masyarakat seperti yang digunakan pemerintah Surabaya dalam penggunaan electronic government di Surabaya dengan membentuk website yang mudah diakses masyarakat, dan pemerintah mendapatkan banyak benefit dari penggunaan data driver. Yang pertama yaitu pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih baik dengan pemanfaatan data seperti sensor ataupun perangkat IoT atau Internet of Things. Lalu yang kedua, dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas, data driven itu memungkinkan kota pintar untuk pengoptimalisasian penggunaan sumber daya yang ada seperti menganalisis data lalu lintas. Lalu yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Data driven dapat membantu meningkatkan kualitas hidup penduduk kota Surabaya seperti penggunaan data sensor udara, dan kualitas udara dapat dipantau secara real time. Lalu yang keempat, keamanan dan keselamatan. Data driven dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan di kota pintar melalui analisis data pemerintah. Kota Surabaya dapat mengidentifikasi pola kejahatan melalui pemantauan kamera CCTV. Lalu yang kelima, untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Penerapan data driven ini dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi di kota pintar.
Lalu secara keseluruhan penerapan data driven pada kota pintar di Surabaya dapat menghasilkan benefit yang baik untuk semua pihak, seperti pada website www.surabaya.go.id. Surabaya memiliki website www.surabaya.go.id yang terus berkembang hingga saat ini. Selain website surabaya.go.id yang sangat menarik dalam menyampaikan informasi terkait kotanya, terdapat kota-kota lain yang siap dalam menyongsong era science data dengan membuat website terkait kotanya. Yang pertama, terdapat kota Yogyakarta yang memiliki website yogyakarta.go.id, di mana banyak bagian dari website ini yang dapat dikunjungi dan dapat diakses. Namun, yang paling menarik mata adalah bagian dari lowongan kerja, di mana kita dapat melihat info terkait lowongan pekerjaan dengan filter lowongan dari kondisi fisik, tipe pekerjaan, hingga gaji yang diinginkan. Selanjutnya terdapat website Kota Malang, yaitu malang.go.id, yang bagian informasinya itu hampir sama isinya dengan website kota lain. Namun yang paling menarik di sini adalah website ini memiliki 5am Smart City, yang salah satunya berisi smart environment, di mana kita dapat melihat informasi dan aplikasi yang disediakan atau dihadirkan oleh Pemkot Malang yang berhubungan dengan lingkungan, misalnya seperti drainase, limbah domestik, peta pohon, PDAM, dan cuaca. Selain kota-kota besar, terdapat Kabupaten Bojonegoro yang memiliki website www.bojonegoro.go.id dengan urban informatics di dalamnya yang cukup menarik dengan animasi-animasi berjalannya. Website ini memiliki bagian yang jarang dimiliki oleh kota atau kabupaten lainnya, yaitu WebGIS, di mana menampilkan peta batas wilayah, fasilitas, tempat wisata, hingga peta wilayah bisnis. Bagian menarik lainnya yang jarang dimiliki oleh web kota atau kabupaten lainnya, yaitu program unggulan yang berisi 17 program prioritas.